Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jauh lebih berhikmat ketika kita bersandar kepada Tuhan daripada bersandar kepada kekuatan yang ada di dalam diri kita, seperti bersandar kepada kekuatan fisik, materi atau harta, dan kemampuan lainnya yang kita miliki sebelum kita bertindak. Alkitab mencatat orang yang bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati atau bersungguh hati akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam pergumulan hidupnya. Dalam renungan firman Tuhan pada pagi ini mengisahkan Nabi Hanani menegur Raja Asa, raja ketiga di kerajaan Yehuda setelah Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda. Sebab Raja Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam tindakannya kali ini, yaitu menyerang Israel Utara. Raja Asa lebih memilih mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu meminta pertolongan kepada Raja bangsa Aram atau Syria yang bernama Ben-Hadad untuk berperang melawan kerajaan Israel Utara. Raja Asa mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri dengan cara mengeluarkan emas dan perak yang ia miliki untuk diberikan kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram itu, agar dibantu berperang. Tindakan Raja Asa ini melukai hati Tuhan, sebab ia merasa tidak perlu lagi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Raja Asa merasa telah memiliki power atau kuasa untuk menentukan sendiri dengan pikiran dan kekuatannya tanpa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nabi Hanani mengingatkan Raja Asa bahwa ada berkali-kali peperangan yang pernah mereka menangkan karena pertolongan Tuhan, karena Raja Asa bersandar dengan sungguh hati kepada Tuhan. Ayat 8 mencatat, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karenanya pada nas renungan kita hari ini di ayat 9, Nabi Hanani menegaskan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, benar. Mata Tuhan begitu luas dan tajam untuk melihat menjelajah bumi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dan tahu siapa umatnya yang sedang berada di dalam situasi lemah dan kuat, yang sedang berada dalam situasi sukacita atau duka cita, yang sedang berada dalam situasi kesusahan, kesedihan, atau gembira, yang sedang berada dalam bergumul di dalam hati atau riang bergembira. Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia
dalam situasi apapun. Firman Tuhan menyebut orang-orang yang semata-mata mengandalkan atau bersandar kepada pikiran dan kekuatannya adalah orang yang berlaku atau bertindak bodoh. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan membuatnya menjadi lebih banyak lagi bergumul peperangan di dalam hidupnya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena satu tindakan kurang berhikmat dari Raja Asa dapat merusak peruntungan di dalam kehidupannya. Apalagi dicatat di ayat-ayat kemudian bahwa Raja Asa sakit hati ditegur oleh Nabi Hanani. Bahkan Hanani dimasukkan ke dalam penjara. Pada akhir cerita Raja Asa, 3 tahun setelah tindakan Raja Asa yang kurang berhikmat itu, Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Bahkan ia tidak lagi mencari pertolongan Tuhan, justru meminta pertolongan tabib-tabib berkekuatan duniawi. Saudara di dalam Kristus, langkah awal kita dengan meminta pertolongan kepada Tuhan dalam segala keadaan dan situasi hidup ini bukanlah sesuatu yang memalukan atau menjadikan kecil kuasa dan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetapi itu menjadikan kita jauh lebih berhikmat untuk menerima pertolongan, kekuatan, dan kekuasaan yang lebih besar dari yang kita miliki. Mata Tuhan menjelajahi bumi ini. Ia memberikan dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita yang bersandar kepadanya di dalam doa. Percayalah, saudara telah menerima pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani dan melewati hari ini. Tidak ada sedetik pun dari hidup kami ini yang terlewati dari penglihatan-Mu. Apabila Engkau mendapati kami bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan kami, ampunilah kami Tuhan. Kami mau mendengar teguran-Mu, supaya kami selamat dan mendapat berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan kekuatan dan berkat-Mu bagi keluarga yang berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau melimpahkan hikmat-Mu kepada anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya, supaya mereka juga bersandar kepadamu di dalam hidupnya sejak kecil. Doa dan permohonan kami ini, kami alaskan ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami. Amin.